di gereja. Apa ia bisa? Fakta sejarah tidak bisa dibantah. Itulah yang tercatat di dalam Alkitab. Dari generasi ke generasi, kesesatan tidak pernah lahir dari luar umat Allah semata, melainkan sering justru tumbuh subur dari dalam. Polanya selalu sama. Ketaatan diganti pengetahuan, ketergantungan kepada Tuhan diganti usaha manusia, menolong Tuhan, dan kuasa Allah direduksi menjadi pemuas rasa religius belaka. Mujizat tidak lagi membawa pertobatan, tetapi sensasi. Kasih yang seharusnya mengalir tanpa henti berubah menjadi aksi sosial terjadwal. Pengabdian yang tulus diukur dengan besar kecilnya angka persembahan. Doa dan puasa menjadi ajang adu rohani. Salib ditinggalkan, diganti janji hidup nyaman. Ibadah sejati yang seharusnya mencakup seluruh aspek kehidupan, menyempit menjadi rutinitas di dalam gedung gereja. Gereja akhirnya kaya ritual, namun miskin spiritual. Pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Kemana arah gereja sedang berjalan? Sejarah penyelewengan iman dimulai sejak Taman Eden. Adam dan Hawa bukan manusia bodoh. Mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, diberi mandat mengelola ciptaan. Namun mereka jatuh bukan karena kurang pengetahuan, melainkan karena godaan untuk berkuasa menjadi sama seperti Allah. Ketidaktaatan lahir bukan dari kebodohan, tetapi dari ambisi. Dan ketika murka Tuhan datang, manusia memilih saling menyalahkan. Dosa selalu bersifat personal, bukan kolektif. Tidak ada dalih ikut-ikutan di hadapan Allah. Kesesatan pertama lahir bukan karena tidak tahu firman, melainkan karena menolak taat. Di masa Abraham, bapak orang beriman, kesalahan serupa muncul dalam bentuk yang lebih halus. Demi menyelamatkan diri, Abraham berdusta tentang Sarah. Ia mencoba menolong Tuhan dengan caranya sendiri. Namun Allah menunjukkan bahwa rencananya tidak membutuhkan manipulasi manusia. Abraham belajar taat, sampai puncaknya ketika ia rela mempersembahkan Ishak. Keluarga perjanjian pun ternyata syarat intrik. Ishak gagal mendidik anak-anaknya. Ribka dan Yakub menipu demi menggenapi janji Allah versi mereka sendiri. Akibatnya pahit, perpisahan, penipuan berantai, dan luka panjang. Menolong Tuhan dengan cara yang salah selalu menghasilkan kerusakan. Musa pun mengalami dinamika serupa dalam skala umat. Bangsa Israel dibebaskan bukan karena kekuatan mereka, melainkan anugerah murni Allah. 10 tulah, laut terbelah, mana, air dari batu, tiang awan dan api semua menjadi bukti penyertaan Tuhan. Namun alih-alih bersyukur, umat bersungut-sungut, penyembahan berhala muncul di tengah mujizat. Hukuman Allah pun nyata, tulah, kematian massal, dan pengembaraan panjang karena ketidakpercayaan. Allah sangat serius terhadap kekudusan umatnya. Gereja bukan ruang kompromi. Ketika Israel menuntut raja, mereka sebenarnya sedang menolak Allah sebagai raja. Permintaan itu dikabulkan tetapi berujung kehancuran. Kerajaan terpecah, penyembahan menyimpang, dan akhirnya pembuangan. Para nabi dipersekusi, bahkan dibunuh. Nubuat kebenaran dikalahkan oleh janji-janji palsu yang lebih enak didengar. Dari dulu nabi dan imam palsu pandai menjual terobosan yang sesuai selera manusia. Kebenaran yang keras selalu kalah populer. Di perjanjian baru, Yesus Kristus kepala gereja disalibkan bukan oleh Roma, melainkan oleh pemuka agama. Institusi keagamaan bersekongkol melawan kebenaran. Yesus dengan tegas memperingatkan tentang penyesat yang berbaju rohani. Tidak semua yang menyebut nama Tuhan adalah milik Tuhan. Gereja bisa menjadi tempat paling berbahaya jika kebenaran dikorbankan demi kekuasaan, keuntungan, dan citra. Kesesatan juga hadir lewat pelayan Tuhan yang berubah orientasi. Ketika pelayanan menjadi profesi, kebenaran dikompromikan. Persembahan kasih berubah menjadi transaksi. Persepuluhan menjadi milik pribadi. Gereja berubah menjadi milik keluarga. Pendeta bukan lagi pelayan, melainkan pemilik. Gereja lalu mengikuti arah pemimpinnya, dari misi menjadi industri, dari pemberitaan Injil menjadi hiburan, dari doa menjadi mantra, dari sakramen menjadi mistik. Jemaat ramai, tetapi karakter tidak berubah. Ibadah ada, tetapi kuasanya disangkal. Maka, jangan heran jika orang bisa tersesat di gereja. Yang paling berbahaya, mereka tidak sadar sedang tersesat. Mereka merasa benar karena berada di tempat yang benar. Rajin beribadah, fasih ayat, tapi hidup tak mencerminkan kebenaran. Gereja akhirnya dipenuhi orang religius tanpa roh, penuh aktivitas tetapi kosong transformasi. Karena itu, panggilan terbesar bukan menghakimi orang lain, melainkan memeriksa diri. Gereja bukan gedung, bukan organisasi, melainkan orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang
yang dipilih, banyak yang ke gereja, sedikit yang sungguh hidup sebagai umat Allah. Mari berjaga-jaga, jangan sampai kita berada di gereja tetapi tersesat di dalamnya.